Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang struktur kontrol pemrograman dengan Arduino atau IDE Arduino di sini. Nah, struktur kontrol pada IDE Arduino yang pertama adalah if, kontrol if di sini. If di sini akan digunakan untuk membandingkan suatu nilai variabel dengan nilai tertentu yang akan memberikan dua pilihan, yaitu benar dan salah. Kemudian di bawahnya ini adalah flowchart-nya. Di sini ada pembandingan variabel, di mana dari pembandingan variabel ini memiliki dua nilai, yaitu benar dan salah. Jika hasilnya salah, maka scanning program akan melewati N di sini. Dia akan melewati N tanpa kode program apapun. Jika pembandingan variabel itu benar, maka scanning program akan lewat Y di sini. Nah, dia akan mengeksekusi suatu program tertentu. Ada pernyataan di sini. Nah, untuk sintaksnya di sini ada if, kemudian kondisi. Kondisi ini adalah perbandingan variabelnya. Setelah itu, jika perbandingan variabel itu benar, maka scanning program akan berjalan ke sini. Dia akan mengeksekusi program yang dalam kondisi benar. Jika kondisi ini nilainya adalah salah, maka scanning program akan keluar, akan melewati, tidak akan membaca program di dalam kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup ini. Dia akan langsung lompat di bawahnya. Nah, untuk contohnya di sini saya ada dua tombol 1, tombol 2 yang dirangkai dengan pull down. Nah, ketika tombol ini ditekan, maka tombol itu akan mengirimkan logika high atau sinyal high ke mikro. Dan sinyal itu akan diolah oleh mikro, kemudian akan memberikan suatu sinyal output di sini. Nah, nanti kita akan memprogram jika tombol 1 ditekan, LED-nya nyala, jika tombol 2 ditekan, maka LED-nya mati. Nah, maka di sini untuk kode programnya kita butuh inisialisasi untuk pin-nya dulu. Integer data 1 sama dengan 7 karena tombol 1 saya koneksikan pada pin D7. Integer data 2 sama dengan 6, ini untuk tombol 2. Kemudian integer LED sama dengan 2. Karena LED itu saya hubungkan pada pin D2. Setelah itu kita inisialisasi input outputnya, pin mode, data 1, dia sebagai input, pin mode, data 2, dia juga sebagai input, pin mode, data LED, dia sebagai output. Ini untuk inisialisasi pin-nya. Setelah itu kita akan melakukan pemrograman pada tombol dan LED-nya. Di sini saya menggunakan kontrol if. If digital read data 1 sama dengan high. Nah, karena di sini kita membandingkan data digital yang hanya mengenal high dan low. Jika data 1 itu nilainya high, maka digital write LED, high. Nih, jika tombol 1 ditekan, maka LED-nya menyala. Jika data 1 sama dengan high, maka LED-nya menyala. Satu ada kontrol lagi, if digital read data 2 sama dengan high,
maka digital bright LED, low. Ini ketika saya menekan tombol 2, maka LED-nya akan mati. Nah, ini contoh program untuk penggunaan control if. Kita compile di sini. Kita lihat penulisannya sudah benar atau belum. Nah, di sini ada keterangan expect titik koma atau semicolon before kurung kurawal tutup. Nah, di sini dia kurang tanda titik koma. Yang di atas juga. Setelah itu kita verify, kita compile. Dan compiling, berarti penulisan program kita sudah benar. Kita ambil data.hex-nya. Ini kita copy. Setelah itu kita paste di Proteus. Oke, kemudian kita jalankan run. Nah, setelah jalan, di sini saya tekan tombol 1. High, low. Nah, LED-nya belum menyala. Karena apa? Nilai resistansi di sini terlalu besar. Sehingga arus yang mengalir ke LED sangat kecil. Maka kita perlu mengecilkan nilai resistansi di R2 ini. Saya stop dulu. Ini saya ganti 220 ohm. Oke, kemudian saya start di sini. Kita tekan tombol 1, maka LED-nya akan menyala. Kita tekan tombol 2, LED-nya akan mati. Tekan tombol 1 lagi, LED-nya nyala. Tekan tombol 2, LED-nya mati. Itu contoh dari control if. Kemudian untuk control if berikutnya itu adalah if else. Nah, if else di sini merupakan struktur kontrol yang lebih besar dibanding dengan if. If else dapat membandingkan banyak kondisi. Tadi kita hanya membandingkan satu kondisi, dengan if else kita bisa membandingkan lebih dari satu kondisi. Nah, untuk flowchart-nya di sini sama, ada variabel yang dibandingkan. Jika variabel yang dibandingkan itu bernilai salah, maka dia akan mengeksekusi pernyataan B. Jika variabel yang dibandingkan itu benar, maka dia akan mengeksekusi pernyataan A. Untuk sintaksnya di sini, if kondisi atau variabel yang dibandingkan, jika benar, maka dia akan melakukan action A. Jika salah atau else di sini, maka dia akan melakukan action B. Ini untuk sintaksnya. Nah, untuk contohnya, di sini saya nanti akan hanya menggunakan satu tombol saja. Tombol 1 nanti yang akan kita gunakan. Nah, untuk kode programnya di sini kita edit sedikit karena saya hanya menggunakan satu tombol. Ini saya hapus saja. Saya hapus. Kemudian pinmode data 2 ini saya hapus. Kemudian if yang di sini saya hapus. Ini saya hapus. Nah, if digital read data 1 sama dengan hack, digital write LED, hack. Maka ketika tombol itu ditekan, maka LED-nya akan menyala. Kemudian di sini saya tambahin else. Jika tombol itu sama dengan low atau jika kondisi yang lain dari if digital read data 1 sama dengan hack ini, maka di kondisi yang lain digital bright LED, low. Ini kita verify. Oke, dan compiling. Setelah itu kita run. Setelah run,
Ini saya tekan tombol 1, LED-nya menyala. Ketika saya lepas tombolnya, LED-nya mati. Saya tekan tombol 1, LED-nya menyala. Saya lepas, LED-nya mati. Beda dengan yang tadi. Yang tadi ketika saya tekan tombol 1, LED terus saya lepas, LED-nya masih tetap menyala. Kalau sekarang sudah tidak. Begitu saya tekan, LED-nya menyala, saya lepas, LED-nya mati. Oke, ini adalah contoh dari control if.